Memang teknik konseling ini banyak dipakai untuk bidang kesehatan ya. Dan itu kita pelajari. Apakah share screen saya sudah terlihat? Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Iya, Mbak. Tapi belum slideshow ya. Oke, jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor pada klien agar klien dapat memahami masalahnya dan mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan masalahnya itu. Nah, jadi dari definisi ini kita tahu bahwa konseling itu beda dengan konsultasi. Jadi kalau kita datang ke dokter, periksa, terus diberi diagnosa, kemudian diberi terapi obat, kemudian kita memang ada tanya-tanya ya, tanya tentang keluhan kita, penyakitnya, obatnya. Nah, itu komunikasinya kita beri nama konsultasi, bukan konseling. Nah, kalau konseling, konselor ini tidak boleh memutuskan ya, tidak boleh memutuskan. Yang memutuskan tetap harus klien. Konselor itu sifatnya hanya membantu. Pertama, membantu untuk memahami masalahnya dan membantu melihat opsi-opsi apa saja yang tersedia untuk jadi solusi. Kemudian apa saja konsekuensi dari solusi itu dan bagaimana mendampingi si klien untuk bisa memilih dan bisa bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari keputusannya. Jadi tujuan konseling itu membangun kemampuan klien untuk mengambil keputusan yang bijak dan realistis. Jadi kalau konsultasi yang di ruang dokter itu, nah itu dia bukan konseling karena kan utamanya diagnosa dan terapi. Jadi jatuhnya itu memberikan informasi ya. Nah, sedangkan konseling itu tidak boleh hanya memberikan informasi. Jadi mendampingi dan membangun ini, mendampingi untuk membangun kemampuan klien mengambil keputusan sendiri secara bijak dan realistik. Kemudian menuntun, mendampingi agar mereka mampu menanggung ya konsekuensi dari setiap pilihannya. Nah, kalau kita lihat definisi dan tujuan, nah ini jelas bukan suatu proses yang sederhana, bukan juga suatu proses yang singkat, ya perlu waktu. Jadi dia itu proses ya, butuh waktu untuk berproses. Jadi umumnya konseling itu tidak hanya satu kali, tapi lebih dari satu kali terhadap satu klien yang sama. Nah, konseling ini itu merupakan hubungan yang spesifik ya. Jadi kalau konsultasi dokter pasien itu kan nggak perlu terbangun relasi ya. Nah, sedangkan kalau konseling, kalau konselornya tidak mampu membangun relasi dengan baik, hasil jika tidak berhasil membangun hubungan dengan baik, proses konselingnya itu menjadi tidak efektif ya, karena ini kuncinya keterbukaan, kepercayaan. Nah, sehingga kalau tidak ada hubungan baik yang terjalin, nah
konselingnya bisa tidak, kliennya bisa tidak terbuka. Nah, kalau klien tidak terbuka, ya kita nggak bisa tahu sesungguhnya masalahnya seperti apa. Kemudian solusi-solusi apa saja yang tersedia menjadi tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, sebab masalahnya sendiri nggak jelas. Gitu. Nah, beda dengan kalau konsultasi ke ruang dokter. Nah, kita kan nggak perlu menjalin hubungan baik yang penuh kepercayaan dengan si dokter ya kan. Kadang-kadang kita cuma datang periksa sebentar aja, nggak pernah ada upaya membangun relasi. Nah, kalau konseling itu beda, dia harus diawali dengan repot ya atau upaya membuka dan mendekatkan antara klien dengan konselor. Nah, konseling itu bukan mengambil alih pekerjaan memutuskan ya dari klien. Jadi hanya membantu dan mendampingi. Yang memutuskan itu harus klien itu sendiri. Sebab dia yang akan berkonsekuensi atau menanggung konsekuensi atas pilihan yang diambil. Jadi konseling ini memang butuh proses yang lama, butuh keterampilan juga. Ya karena di konseling itu kita bukan hanya mau membantu klien mengenali masalahnya, mendeskripsikan masalahnya, mencari mengurai benang kusut masalahnya. Nah, bukan hanya itu ya, tapi konseling juga sebenarnya menunjukkan bagaimana cara untuk mencapai pemecahan masalah dan bagaimana cara untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, prinsip dasar konseling yang pertama tentu saja tidak boleh ada diskriminasi. Jadi baik dari suku manapun, agama apapun, jadi konselor itu harus tetap menjalankan tugas ya sesuai kode etik. Nah, salah satu isi kode etik itu adalah pelayanan yang non diskriminatif. Nah, kemudian prinsip dasar selanjutnya adalah ini merupakan proses belajar bersama ya antara si konselor dan kliennya. Nah, karena ini proses belajar bersama, maka salah satu ciri yang bisa kita lihat ini konseling atau bukan, misalnya salah satunya adalah nah, kemudian juga proses konseling itu harus berjalan tanpa prasangka, ya harus setara. Nah, ini juga ada implikasinya ya, jadi makanya antara kursi yang diduduki oleh konselor dengan kursi yang duduk. Nah, ini kita nggak ini ya. Sebentar. Saya terima telepon dulu ya, bentar ya.
Oke, kita lanjutkan dengan konseling itu bukan usaha memberi nasihat. Jadi kalau konsultasi, nah itu boleh dokter misalnya memberikan nasihat ke pasien. Tapi kalau konseling, kita nggak boleh kasih nasihat ya. Dan konseling itu juga bukan sebagai upaya pemberian informasi saja. Ya. Jadi dia ada pendampingan, ada pembinaan gitu ya, penguatan kapasitas, menguraikan masalah. Jadi nggak bisa sekedar langsung memberikan informasi yang menurut kita dapat menjadi solusi. Nah, konseling juga bukan menciptakan ketergantungan kepada konselor dan juga bukan untuk mempengaruhi klien gitu, supaya dia nurut gitu dengan nasihat. Nah, itu bukan. Nah, konseling juga beda sama wawancara ya. Kalau wawancara itu tujuan utamanya hanya untuk mencari informasi. Nah, kita memang di dalam proses konseling itu ada ini ya, penggalian masalah. Tapi penggalian masalah itu tujuannya supaya kita bisa mendampingi klien mencari solusi-solusi. Nah, kalau dia interview atau wawancara itu kan beda ya. Tujuan utamanya kan mencari informasi terkait orang yang diwawancarai. Nah, meskipun demikian, konseling itu tidak berarti harus netral nilai ya. Jadi, meskipun konselor itu tidak boleh memutuskan, tidak boleh mengarahkan pilihan-pilihan solusi atau pilihan apapun yang akan diambil oleh klien, karena konseling itu itu ya kan tidak menciptakan ketergantungan. Saya putusan itu harus datang dari si klien. Nah, meskipun demikian bukan berarti netral nilai, artinya kita iya-iyakan aja apa maunya klien gitu ya. Jadi tetap ada batasan-batasan nilai ya yang harus kita arahkan. Misalnya dia kok setelah konseling malah berpikir misalnya untuk bunuh diri ya karena putus asa terhadap masalah ketergantungan nafsa. Nah, ini kita nggak bisa membiarkan ya dengan alasan lo kan katanya konselor itu tidak boleh memutuskan, katanya klien yang memutuskan ya. Tapi eh, kalau keputusannya itu kemudian bertentangan dengan nilai ya, nilai dan norma religi maupun agama, budaya, nilai-nilai sosial hukum setempat ya, ya ini tetap harus kita kembalikan dia, kita ingatkan dia bahwa semua tindakan individu ya itu tidak bisa lepas dari nilai-nilai religi, sosial, budaya setempat. Nah, kita perlu ingatkan dia terus-menerus supaya sampai dia tidak mengambil keputusan yang salah. Nah, itu artinya meskipun konselor itu tidak mengambil keputusan untuk klien, tapi dia tetap harus bergerak tuh di koridor nilai religi, sosial, budaya, hukum setempat gitu. Nah, tadi ada yang jawab konseling individu, ya jadi itu kalau itu artinya melihat jenis konseling dari sasarannya. Nah, berdasarkan sasarannya memang konseling itu ada dua, konseling individual dan konseling kelompok. Nah, rata-rata
yang banyak dipakai adalah konseling individu, misalnya konseling KB, konseling gizi. Nah, itu cenderung lebih cocok untuk konseling individu. Nah, tapi misalnya terapi, salah satu proses terapi untuk kecanduan alkohol, misalnya kecanduan nafsa, itu boleh satu kelompok yang mungkinnya hanya dalam misalnya masalahnya yang sama. Nah, itu bisa dilakukan konseling kelompok jika ada sekelompok orang yang mengalami satu masalah yang sama, misalnya masalah kecanduan nafsa. Nah, itu bisa salah satu terapinya itu menggunakan konseling kelompok. Nah, bagian ini itu menggambarkan seluruhan proses konseling, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Yang pertama, tahap awalnya itu repot atau upaya membuka, mendekatkan antara konselor dan kliennya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita langsung bertanya kayak nodong gitu ya. Jadi datang ke sini ini apa nih masalahnya? Datang ke sini datang bawa masalah apa? Nah, itu kita nggak bisa nih. Jadi setiap proses konseling itu selalu diawali dengan pembukaan atau report. Nah, itu meskipun ini udah, tadi kan konseling itu prosesnya panjang ya. Nah, itu artinya dengan kata lain biasanya lebih dari satu kali tatap muka untuk konseling ini. Nah, jika ini bukan konseling yang awal atau yang pertama, yang sudah pertemuan konseling yang ketiga atau yang keempat, ya, apakah masih tetap perlu repot atau membuka? Ya, sebab asumsi kita kan ini ya, sudah dilaksanakan di sesi 1, jadi sesi 2 langsung lompat aja ke penggalian masalah. Nah, itu bukan seperti itu ya. Jadi setiap tahap ini tetap harus dikerjakan. Meskipun sudah sesi yang lebih dari 2 misalnya. Kita tetap mengawali dengan membuka. Nah, kalau bahasa Indonesianya proses ini itu diberi singkatan ya, 17. Saya sambut dengan ramah, T tanyakan apa masalahnya, kemudian uraikan pokok bahasan yang menjadi permasalahan. Nah, ini 17. Nah, yang selanjutnya setelah berhasil kita menemukan masalahnya dan menguraikannya, baru kita lanjut ke memikirkan alternatif solusi. Dan sebaiknya nggak lompat ya, sebaiknya tidak lompat. Misalnya dari setelah menyambut dengan ramah, kemudian langsung diminta menggambarkan berbagai macam solusi. Nah, itu kita sebaiknya tidak
Ya, tidak lompat langsung ke tahap ban ini. Tapi tetap kita sambut dengan ramah, menanyakan kalau di awal mungkin tanyakan apa masalahnya ya. Nah, selanjutnya mungkin saya tanyakan hal-hal lain yang memperkuat. Nah, kemudian ada closing-nya. Jadi kan kalau kita lihat ini rapat pembukaan, kemudian intinya yaitu proses menggali masalah ini. Nah, terakhir itu ada kegiatan penutup berupa mendiskusikan alternatif solusi dan memilih solusi. Dan di akhir itu juga mesti ada konfirmasi ya. Kemudian U yang terakhir adalah ulangi hal-hal yang diperlukan, yaitu namanya konfirmasi. Nah, kalau ini singkatan dalam bahasa Inggris, dia GATHER. Kalau Indonesia tadi prosesnya disingkat dengan 17. Kalau bahasa Inggris singkat menjadi GATHER ini. G-nya dari Grid and X. Jadi G yang utama Grid and X, sambut dengan ramah, kemudian tell and help. Nah, di tahap ini terutama ini yang banyak sekali kita akan memerlukan berbagai keterampilan atau teknik ya untuk bisa membantu menemukan masalahnya apa. Nah, di tahap-tahap ini akhir, sebelum selesai atau menutup, nah itu kita mesti ada explain and return. Jadi menyampaikan hasil kesimpulan dan mengkonfirmasi ulang. Nah, untuk Gather ya, itu salah satu teknik yang digunakan dalam konseling individu. Ya, yang pertama attending. Yang semua perilaku dengan upaya untuk mendekatkan klien klien dengan konselornya tentu saja ya. Itu makanya attending ini yang awal banget. Yang awal banget itu kita perlu memiliki keterampilan ini attending. Nah, attending itu cenderung dia komunikasi
nonverbal ya. Jadi orang tuh nggak hanya lihat apa yang diucapkan, tapi juga bagaimana ekspresi dan kontak mata. Itu dia. Ini attending, kemudian eksplorasi. Oh ya, attending ini saya beri contoh dulu, misalnya seorang konselor tuh nggak boleh duduk menyilangkan kaki terus tangan dilipat di dada gitu ya. Nah itu menunjukkan gestur menutup diri. Nah kita nggak bisa membangun relasi yang baik dengan klien kalau konselornya itu menutup diri. Itu contoh gestur untuk attending. Selain attending, kemudian juga ada teknik eksplorasi. Nah, yang perlu kita eksplorasi ada 3, perasaan klien, pemikirannya, dan pengalamannya. Nah, ini kira-kira ada yang bisa beri contoh untuk kalimat yang seperti apa yang dapat kita gunakan untuk eksplorasi perasaan. Silakan ada yang bisa memberikan contoh kalimatnya, baik untuk eksplorasi perasaan, pikiran, atau pengalaman. Contohnya itu, atau bagaimana ya cara kita menanyakan. Izin masuk, Ibu. Ya, silakan. Saya mau kasih contoh yang eksplorasi perasaan. Contoh kalimatnya misalkan gini. Bisakah Anda menjelaskan apa perasaan mengapa ulang Ibu. Bisakah Anda menjelaskan apa perasaan Anda sekarang menjadi bingung? Seperti itu, Ibu. Ya, jadi kita menggunakan kalimat terbuka tadi ya. Kira-kira kalau eksplorasi pengalaman gimana? Silakan ada yang punya pendapat yang lainnya. Mungkin saya izin masuk, Ibu. Ya, silakan. Contoh dari kalimat pengalaman, maksudnya eksplorasi pengalaman itu mungkin seperti ini. Saya amat terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui. Namun saya ingin memahami ini lebih jauh tentang pengalaman Anda dan
bagaimana itu dapat mempengaruhi kehidupan Anda? Mungkin seperti itu, Ibu. Iya, betul. Tadi yang bagus ada memuji dulu ya. Nah, itu memang juga salah satu teknik yang bisa kita gunakan di dalam konseling. Ada nanti di sini. Setelah refleksi ini kita ada ini yang bisa kita gunakan juga ya adalah dukungan dan pujian. Nah, sebelumnya kita lihat dulu refleksi. Jadi setelah ada teknik attending, eksplorasi, kemudian refleksi. Refleksinya adalah memantulkan kembali perasaannya klien, pemikirannya, dan pengalamannya. Ditambah hasil pengamatan kita terhadap gestur ya, perilaku nonverbal. Jadi yang diamati untuk yang bisa direfleksikan atau dipantulkan kembali kepada klien itu bukan hanya kata-katanya, bukan hanya verbal, tapi juga nonverbalnya. Nah, ini ada contoh misalnya refleksi perasaan. Nah, kita bisa menggunakan ini itu kapan gitu, nggak ada panduannya ya. Jadi kapan kita menggunakan refleksi, kapan kita attending. Nah, kalau yang attending tuh lebih gampang. Ini pasti di awal, setiap itu harus attending dulu. Nah, tapi memang dia tetap ini ya, perlu dilakukan di setiap tahap. Nah, ini kita bisa kombinasikan sendiri ya. Nah, dalam refleksi perasaan, pikiran, dan pengalaman, bisa kita juga menggunakan teknik pengulang. Mengulang apa? Mengulang apa yang dikatakan si klien. Oh, jadi Anda merasa bingung ya? Karena tadi dia kliennya saya tuh bingung begini-begini. Masalah saya kok seperti ini, saya tuh bingung. Jadi kita bisa memantulkan balik dengan kalimat pengulangan misalnya. Oh, jadi kamu merasa bingung. Nah, tentu saja kita tidak bisa terus-terusan menggunakan teknik itu ya. Nanti kliennya malah marah gitu ya. Dikirain kita ngolok-ngolok gitu ya atau bercanda. Kok setiap apa yang diomongkan klien kok diulang gitu. Nah, itu enggak ya. Karena itu kita meskipun refleksi perasaan, pikiran, dan pengalaman itu boleh menggunakan teknik atau kalimat pengulangan ya. Tapi juga mesti pada tempatnya, jangan terus-terusan. Nah, karena itu kita harus bisa paraphrasing, tulis bawah. Jadi keterampilan ya, untuk menyatakan kembali inti dari ungkapan-ungkapan klien. Itu namanya paraphrasing. Jadi isinya sebenarnya sama aja dengan kalimat yang dia lontarkan, yang klien nyatakan, tetapi ini kita kayak tulis ulang gitu ya, paraphrasing.
Nah, ini berbagai keterampilan ya. Jadi membuka percakapan saja dengan keterampilan untuk membuka percakapan kita bisa pakai teknik attending yang tidak hanya melibatkan verbal tapi juga non verbal. Nah, tentu saja sebelumnya kita sebelum ini ya keterampilan membuka percakapan sebelumnya suasananya harus dibuat nyaman dulu karena itu tadi di awal sekali prosesnya namanya ini ya repot. Nah, itu kita di ini ada keterampilan membuka percakapan. Nah, itu untuk tadi proses repotnya. Jadi suasananya harus nyaman dulu, sudah ada kepercayaan ya dari klien. Nah, kita bisa mulai bertanya. Nah, jadi ada keterampilan bertanya dan ada keterampilan mendengarkan. Nanti ya. Nah, dalam keterampilan bertanya ini, ya kita bukan sembarang bertanya, tapi utamakan ya menggunakan kalimat terbuka. Pertama untuk eksplorasi perasaan, pikiran. Nah, itu perlu pertanyaan terbuka. Nah, tapi apakah tidak boleh sama sekali untuk pertanyaan tertutup? Nah, itu sebenarnya boleh, tapi lebih kita ingat prosesnya. Nah, jadi pertanyaan tertutup boleh, tapi hanya untuk klarifikasi, untuk konfirmasi dan klarifikasi. Apa saja pertanyaan tertutup dan terbuka itu ini. Nah, memantapkan hubungan baik ini tetap perlu dilakukan selama proses. Jadi nggak hanya di awal. Ya, ini yang salah satu teknik yang dapat digunakan untuk memantapkan hubungan baik itu misalnya memberi respon positif, yaitu pujian dan dukungan. Nah, pujian dan dukungan itu juga tetap harus sesuatu yang relevan ya. Nah, jadi misalnya ini mau memberi pujian. Nah, ini contoh yang belum selesai gitu ya, belum
belum pas untuk jadi contoh pujian. Jadi misalnya karena pujian itu tetap harus relevan dengan apa yang dihadapi atau proses-proses yang berhasil diselesaikan, ya. Misalnya hari ini bagus sekali, kamu fokus untuk bisa menguraikan masalah. Nah, itu jadi kita memuji. Nah, selain keterampilan bertanya, kita juga penting sekali untuk punya keterampilan mendengar aktif. Nah, sebab tidak bisa bertanya yang efektif kalau kita tidak mendengar. Nah, ini ada latihan untuk sesi ini. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya dulu. Kalau nggak ada, ini dia ada latihannya. Latihannya itu menyusun percakapan untuk attending, menyusun kalimat pujian dan dukungan sesuai masalahnya, kemudian menggali dengan prospek dengan ini ya, kalimat terbuka. Nah, ini ada 4 topik. Jadi masing-masing silahkan memilih 1 topiknya. Nah, ini kita bahas minggu depan. Jadi minggu depan dikumpul saja ke PJ, nanti di zip file gitu ya, compress file, dikirim ke grup. Nah, itu kalau hari Jumat depan belum libur ya. Saya juga belum tahu apakah Jumat depan libur atau enggak, tapi kita siap-siap saja untuk kuliah. Jadi nanti kalau libur ya kan gampang, tinggal libur. Tapi kalau kuliah, karena kalau minggu depan kuliah sebelum mulai, nanti saya akan minta volunteer untuk membacakan jawabannya untuk tiap-tiap kasus. Gimana, apakah latihannya dapat dipahami? Baik, Ibu, dapat dipahami. Iya, jadi kalau minggu depan ini belum libur, berarti nanti ada semuanya ngumpul, tapi yang membacakan sebelum kita mulai itu ini ya. Ada 5 orang relawan. Nah, saya tidak tunjuk, tapi namanya aja ada yang volunteer secara sukarela membacakan, berarti ya tidak ditunjuk ya, dan berarti partisipasinya dan inisiatifnya. Oke, nanti materi ini saya kirim ke grup Telegram. Nanti kalau setelah membaca slide-nya ada yang mau ditanyakan, bisa saja ditulis di grup Telegram. Baik, saya akhiri dulu sesi siang hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. End meeting ya, guys.